Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya sebagai pemateri pada sore hari ini. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan kalian nyaman untuk belajar di Fakultas Dakwah. Kalian semangat sampai akhir semester kalian. Amin. Untuk belajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan selamat datang di keluarga besar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selamat datang. Oke, jadi materi kita pada hari ini manajemen organisasi. Secara sederhananya manajemen itu seni mengatur. Nah, jadi kenapa di sini dinamakannya seni? Karena kita mengaturnya dengan cara yang indah, dengan cara yang benar-benar, kalau bahasa Banjarnya itu ada bakarasan gitu, mengaturnya. Kita mengaturnya dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana secara efektivitasnya dan juga efisiensinya. Nah, kita mengaturnya di situ. Makanya itu secara sederhananya manajemen ini adalah seni dalam mengatur. Mungkin sesuai kreativitas orangnya juga. Iya, nah ya itu bisa itu. Nah, untuk manajemen, sebelum kita berlangkah lebih jauh, sebenarnya manajemen ini banyak yang kita pelajari lah. Baik itu misalkan manajemen organisasi bagaimana, manajemen suatu kampus bagaimana, manajemen suatu lingkungan hidup apa segala macam, semuanya pasti manajemen. Bahkan ketika kita di masyarakat saja, masyarakat misalnya ada suatu masjid di sana. Nah, masjid itu ada yang namanya manajemen di sana. Ada namanya ketuanya, pengurusnya. Ada namanya karena ada itu kaumnya. Nah, di situ hal-hal yang sederhana itu menggunakan manajemen mereka. Tidak terlalu formal. Nah, ya cuma mereka sebutannya tidak terlalu formal. Bahkan dalam namanya keluarga, kumpulan yang kita pasti semua punya keluarga kan, pasti kan. Di sini itu punya manajemen di sana. Misalnya nih, bapak yang tugasnya mencari nafkah. Terus ini sebagaimana normalnya keluarga ya. Habis itu ibu yang jadi ibu rumah tangga yang menyiapkan masakan, yang mengurus segala macam pekerjaan rumah. Habis itu ada kakak yang membantu adik misalnya. Nah, itu suatu hal yang manajemen yang kita rasakan. Nah, jadi manajemen ini kalau kita tarik sebagai fungsinya, kita tarik fungsi manajemen ini. Manajemen di sini fungsi manajemen di sini bisa kita artikan bahwa manajemen ini membuat kita mengerjakan sesuatu menjadi lebih mudah karena adanya keteraturan tadi. Iya. Karena kita mengatur di situ. Nah, di situ kita garis besarnya antara pengertian sederhana terus itu fungsi yang manajemennya. Secara sadar tidak sadar kita melakukan itu. Nah, jadi ketika kita bicara manajemen, saya mau mengenal istilah kitanya dalam diri kita dulu. Mengenal diri, kalau bahasa Inggrisnya itu who am I? Siapa sih kita gitu. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Bahwa mungkin pada saat ABG atau anak-anak 15 atau sampai 17 sampai 18, itu mereka tuh pada fase-fase yang mencari jati diri. Aku sih di mana sih aku nih? Mencari sukanya di mana sih? Emang cari ininya di mana sih? Terus itu aku minatnya di mana sih? Aku bakatnya di mana sih? Nah, itu adalah hal-hal yang wajar gitu. Nah, bukan tidak mungkin pada saat usia seperti itu, para remaja itu misalkan mereka minat nih di main gitar misalnya. Tapi ternyata mereka setelah sebulan 2 bulan gitar itu ditinggalkan. Habis itu beralih lagi misalkan ke sepak bola. 2 bulan 3 bulan ditinggalkan lagi. Nah, itu suatu hal yang wajar karena mereka masih proses mencari jati diri. mencari kesenangan. Iya, masih mencari kesenangan. Nah, di sini kalian mahasiswa kalian sudah memang harus punya jati diri kalian di sini. Kalau kita tanya apa sih tujuan kuliah? Apa sih tujuan kuliah? Kalian kuliah di UIN Antasari ini apa sih tujuannya?
Mungkin jawaban kalian yang mencari ilmu, kan jawabannya seperti itu, atau mencari pengalaman, atau menambah pengetahuan, atau mencari ijazah. Nah itu bisa. Nah itu sebenarnya tidak salah, itu benar malah, karena kita memang di kampus kita memang mempelajari itu. Kita menuntut ilmu di akademik, kita menambah pengalaman misalnya kan di organisasi. Kita setelah lulus kita dapat ijazah. Nah kan itu mencari ijazah juga. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kita di kampus ini berkuliah untuk membangun jati diri kita, membangun bagaimana sih kita untuk kedepannya. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong masa depan. Nah di situ yang paling penting, karena kalau kita tanya menuntut ilmu aja, tidak menuntut ilmu tidak harus di kampus UIN Antasari gitu. Nah, bisa di luar, menambah pengalaman tidak harus kuliah gitu. Habis itu mencari ijazah mungkin memang harus kuliah ya. Nah cuma itu hanya bonus. Nah tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita membentuk jati diri kita untuk benar-benar menjadi suatu pribadi yang siap untuk bersaing di di level regional ataupun nasional, bahkan sampai internasional. Kita membentuk jati diri kita, karena untuk beberapa tahun yang akan datang itu persaingan untuk mencari pekerjaan itu sangat susah. Banyak tuh mahasiswa yang sarjana yang nganggur, ya kan. Kalau kita lihat berapa persen, berapa ribu orang yang sarjana yang saat ini menganggur, apalagi saat musim pandemi sekarang. Nah di situ kalau kita memang benar-benar ingin setelah kuliah kita mau dapat pekerjaan, itu kita memang harus menggali, kita harus kalaunya bahasa istilahnya itu kita menambang jati diri kita, kita membentuk jati diri kita membentuk sejak kuliah, kita membentuk pikiran kita untuk bersikap dewasa, untuk bersikap kreatif, untuk bersikap inovatif, untuk bersifat cerdas. Kita membentuk mental kita yang tahan banting. Kita membentuk mental kita yang misalnya kalaunya ada tekanan kita tidak down. Nah di sini kita membentuk mental kita. Setelah itu kita membentuk jati diri kita dengan hal itu semua. Jadilah misalkan akulah Arga Wahyudi dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Nah itu sebenarnya kita tahu kelebihan kita dan kelebihanku di sini. Nah kita tunjukkan di situ. Kita tunjukkan kelebihan kita, apa sih passion kita. Kita tonjolkan di sana. Karena ketika orang bekerja itu sesuai dengan passionnya, itu pekerjaan itu akan terasa sangat senang. Pekerjaan itu akan terasa sangat mudah kita lakukan. Kalau istilah karena gairah di sana. Kalau mengerjakan sesuatu sesuai hobi, nah itu. Jadi misalkan kita yang kita ambil di jurusan kita, misalkan kita di jurusan komunikasi penyiaran Islam, kita suka menulis. Kita misalkan ketika lulus kita langsung bekerja menjadi seorang jurnalis. Nah itu suatu hal yang menyenangkan kalau kita memang benar-benar passion di sana. Kita mencari semua berita-berita kesana kemari, kita survive dengan itu semua. Bahkan ketika kita merasa itu suatu hal yang sangat lelah, cuma kita menikmatinya. Jadi merasa ada tantangan. Nah, karena kita merasa ada tantangan di sana, kita menikmati suatu pekerjaan itu. Kita menikmati dengan bahkan ketika kita kalau bahasa Banjar pusang-pusangnya, kita menikmati kepusangan itu. Di perkuliahan nantinya kalian akan banyak nanti mahasiswa dengan berbagai jenis dan kebiasaannya, dengan berbagai jenis dan karakternya masing-masing. Misalnya nih ada mahasiswa yang ikut organisasinya 10 misalnya. Di fakultas kita udah 5 kan, semuanya dia ikut misalnya. Terus di universitas ada lagi ikut. Mungkin mahasiswa seperti itu akan kita jumpai mungkin ya 1-2 orang, tapi kemungkinan untuk mengikuti 10 organisasi itu kecil. Ada lagi mahasiswa yang dia itu nggak ikut organisasi, dia itu fokus ke akademiknya aja. Ada juga nanti mahasiswa yang dia itu kuliah sambil mungkin jualan, sambil dagang, sambil mungkin all shop,
atau mungkin dagang-dagang hal kecilan untuk membantu ekonomi. Kalau ditanyakan mana sih yang lebih bagus, saya tidak mengklarifikasikan satu itu lebih bagus atau lain sebagainya. Tiap itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mereka ada Itu semuanya itu semuanya itu memang membentuk jati diri mereka. Misalkan orang yang fokus ke akademik, dia tidak mengikuti organisasi sama sekali. Cuma coba kita lihat akademiknya. Dia misalnya juara karya tulis ilmiah. Misalnya nih, dia sampai ke nasional karya tulis ilmiahnya. Dia fokus di akademik dengan cara menulis ilmiah aja, menulis hal-hal lainnya. Itu suatu hal yang membanggakan lagi untuk kampus kita, walaupun dia tidak berorganisasi misalnya. Ada juga nanti orang yang dia itu akademiknya buruk, cuma dia di organisasi lumayan ada peran. Iya, perannya besar dalam organisasi. Itu bagus. Cuma ada itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin kurangnya dia di akademiknya akan keteteran mungkin. Cuma kelebihannya mungkin dia bisa jadi ketua umum di suatu organisasi misalkan. Mungkin dia membawa organisasi itu ke level nasional misalnya. Kita tidak bisa tidak bisa mengklarifikasikan siapa sih yang lebih bagus antara kedua itu. Karena keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa aja kedua orang ini punya target yang berbeda untuk masa depannya. Nah, itu harus kita garis bawahi. Misalkan di organisasi ini targetnya ke depannya dia ingin nanti buka usaha yang benar-benar besar misalnya. Dia yang pengusaha. Tentu hal-hal yang organisasi itu sangat menunjang untuk masa depannya. Ada juga lagi nih orang yang fokus ke akademik tadi ya. Cuma masa depannya nanti saya ingin menjadi dosen. Nah, hal ini benar-benar menunjang masa depannya nanti. Karena ya tadi banyak mahasiswa yang kita rasakan nanti mereka membaik burukan, aku lebih baik daripada mereka dengan apa yang dilakukan mereka. Nah, hal itu keliru menurut saya. Karena tiap orang tuh punya tujuannya masing-masing, punya targetnya masing-masing. Ada juga orang yang tadi yang jualan, mungkin dia fokus di sana karena dia ingin mengembangkan usaha itu ketika lulus nanti. Jadi dia rintis mulai bawah. Nah, itu tujuannya beda lagi. Nah, jadi saya tidak bisa mengklarifikasikan yang mana yang lebih bagus. Tadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sih membagi waktunya ketika orang yang ikut banyak organisasi. Nah, makanya tadi saya jelaskan di awal, kita memang tahu apa minat bakat kita sebelumnya. Jangan sampai kita masuk organisasi hanya sekedar ikut kayak ke bahasa umpat beramian atau menurut saya kayak anggota hantu lah. Anggota hantu tuh namanya ada di kepengurusan, cuma orangnya ada pernah datang. Ya, karena ada perkawanan, tertarik. Nah, itu. Tapi gak pernah jual. Banyak organisasi seperti itu. Dia mendaftar, dia ikut pelantikan, cuma ketika sudah pelantikan segala macam orangnya hilang. Namanya ada di SK kepengurusan tapi orangnya nggak pernah datang. Nah, itu tentu hal yang sangat kita hindari. Nah, bagaimana sih mengatur waktunya? Mengatur waktunya itu cukup kita kenali diri kita dulu sebelum masuk organisasi itu. Kita minatnya di mana? Kalau kita sudah memang mantap di sana. Jangan sampai kita coba. Lalu misalkan organisasi jadi 10, itu nanti kita yang keteteran. Yang paling bagus itu kita organisasi jalan, bahkan sampai jadi ketua umum, akademik jalan, bahkan sampai berprestasi di sana, dapat beasiswa juga, dan kita punya usaha di luar itu semua. Nah, jadi kita tiga-tiganya jalan di sana. Nah, itu sebenarnya idaman para mahasiswa, mahasiswa yang benar-benar mahasiswa di sana. Dia organisasinya aktif, dia akademiknya lancar, dan dia juga punya usaha di luar itu semua. Nah, itu sebenarnya yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Saya mau ketiganya itu. Caranya dengan tadi. Kalau saya pernah dipesani oleh salah satu pelatih saya. Ketika kita masuk organisasi, misalkan ada 3 organisasi di sana. Ketika kita, bagaimana sih cara kita untuk mengaturnya? Apakah 50% atau habis itu 25%, kan jadi 100% di sana? Sebenarnya jawabannya bukan seperti itu. Kalau kita misalkan ikut 3 organisasi,
Jawabannya ketika 100% itu kemana kita baginya? Yang harus kita lakukan adalah di organisasi A 100%, di organisasi B 100%, di organisasi C 100%. Jadi Full semuanya 100%. Tidak ada yang dikorbankan itu hanya waktu kita untuk beristirahat. Yang dikorbankan itu hanya waktu kita untuk bersantai. Saya mungkin kalau kita lihat waktu kita dalam 24 jam itu, waktu kita bersantai itu berapa jam? Saya kira mungkin 3-4 jam atau 5 jam untuk bersantai. Bisa sampai seperti itu. Dalam seminggu itu ada berapa jam? Nah mungkin yang dikorbankan itu cuma itu. Nah itu sebenarnya harus kita lakukan. Jadi kita di akademik harus 100%, di organisasi harus 100%, di hal-hal lainnya juga 100%. Jadi kita memang totalitas di sana, totalitas tanpa batas kalau bahasanya itu. Nah itu tadi jawabannya. Oke, kita masuk ke organisasi. Saya akan menjelaskan secara garis besar organisasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini. Nah jadi kalau kita tarik pohon, nanti akan saya bikinkan pohon di sebelah sini. dia bisa buat pohon. Kalau strukturalnya lah. Nah jadi organisasi kita itu ada yang resminya ada 10 macam. Itu yang resmi. Kalau yang tidak, yang resmi di bawah fakultas. Setelah itu yang tidak resminya ada 2 yang di bawah Dewan Eksekutif. Setelah itu ada lagi yang di bawah mungkin jurusan BPI. Ada lagi yang di bawah yang independen. Ada lagi dan insya Allah di organisasi di Fakultas Dakwah ini mencakup semua lini sudah. Mau apa, mau seni, mau olahraga, mau film, mau fotografi, semuanya ada sudah lengkap. Nah saya mau menjelaskan dari atas dulu. Jadi yang paling atas itu ada namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa, DEMA kalau disingkat. Dewan DEMA itu untuk Dewan Eksekutif dan SEMA itu untuk Senat Mahasiswa. Nah jadi ada 2 macam di sini, DEMA dan SEMA. Keduanya punya garis yang sama, cuma dengan fungsi yang berbeda. Kalau SEMA ini adalah kalaunya di kepemerintahan Indonesia itu SEMA ini MPR. Kalau DEMA ini eksekutif yang jajaran presiden dan para menterinya. Nah itu hal yang benar-benar membedakan. Di sini DPR, MPR. Di sini presiden dan kabinetnya. Nah dua sejajar, cuma fungsi berbeda. Kalau SEMA fungsinya mengatur kebijakan. Kalau Dewan Eksekutif itu untuk menyelenggarakan kegiatan. Nah itu 2 hal yang berbeda. Dan ini merupakan 2 organisasi tertinggi di Fakultas Dakwah. Setelah itu ada lagi nih pohonnya antara 2 ini. Ini kan 2 ini langsung dibawahi oleh Wakil Dekan 3. Kalau Wakil Dekan kita 3, Bapak Salabi. Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah setelah itu ada lagi di bawah Wakil Dekan 3 itu di bawah Ketua Jurusan. Ketua jurusan ini ada ketua jurusan KPI, MD dan BPI. Nah di bawah ketua jurusan ini ada namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan atau disingkat HMJ. HMJ KPI, HMJ BPI dan HMJ MD. Nah di situ pohonnya ada lagi nih. Nah jadi HMJ ini adalah organisasi di tingkat jurusan, organisasi eksekutif di tingkat jurusan. Nah setelah itu kita masuk ke organisasi mahasiswa. Nah jadi organisasi mahasiswa kita ini ada 5 yang resmi, yang di bawah yang langsung ber-SK-kan oleh fakultas kita. Yang pertama itu LDK ASIPA. LDK ASIPA itu bergerak di bidang dakwah, di bidang misalkan keagamaan. Misalkan yang kalian mau maulid hapsi, mau jaga ceramah, mau apa segala macamnya tentang keagamaan, itu bergabung aja nanti di LDK ASIPA. Setelah itu yang kedua itu ada LVM Panda, Lembaga Pers Mahasiswa Pancaran Dakwah. Pancaran Dakwah, nah itu LPM Panda disingkat. Nah jadi LPM Panda ini bergerak di bidang jurnalistik, di bidang penulisan, di bidang pemberitaan. Nah setelah itu yang ketiga ada namanya Tarekat Warna Fotografi. Nah Tarekat Warna Fotografi ini disingkat TWF. TWF ini bergerak di bidang fotografi, di bidang kamera, di fotografi. Nah setelah itu ada namanya Teropong Community. Teropong Community ini bergerak di bidang sinematografi. Nah jadi beda kan antara TWF dan TC tadi. Kalau TWF di bidang fotografi, kalau di TC itu di bidang sinematografi.
Nah, setelah yang terakhir itu yang resmi ada Sanggar Tasmak Anida. Nah, Sanggar Tasmak Anida ini bergerak di bidang kesenian, baik itu teater ataupun puisi ataupun tari. Nah, itu masuknya di Sanggar Tasmak Anida. Nah, di sini kita kalau kita memang ingin bergabung di suatu organisasi itu kenali diri kita. Kita minatnya di mana, bakatnya di mana. Kita mau belajarnya di mana. Misalkan nih, saya mau belajar tentang kamera, kita harus kenali diri kita. Kita maunya di fotografi atau sinematografi. Atau misalkan aku orangnya introvert nih, suka menyendiri. Misalkan seperti itu. Itu bisa masuknya ke fotografi karena fotografi itu banyak hal yang banyak dilakukan dengan perorangan. Kalau sinematografi di dunia perfilman itu banyak orang yang kelompok. Nah, setelah itu ada lagi nih organisasi yang di bawah lindungan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama itu ada komunitas payung dakwah, itu bergerak di bidang pengkaderan. Nah, jadi untuk KPD ini nanti mereka yang banyak akan meneruskan perjuangan dari DEMA. Banyak anggota DEMA itu banyak dari anggota KPD. Nah, itu seperti itu. Setelah itu ada lagi namanya komunitas olahraga pengurus dakwah dan ilmu komunikasi atau disingkat Kopdik. Nah, Kopdik ini bergerak di bidang keolahragaan, baik itu futsal, voli ataupun badminton. Nah, itu kilas organisasi. Setelah itu ada lagi nih yang di bawah lindungan jurusan BPI, itu namanya LP2 BPI dan Pikmada. Nah, setelah itu ada lagi nih organisasi yang bergerak independen, misalkan kayak Nafada, Nasid Fakultas Dakwah. Nah, jadi semuanya sudah mencakup di fakultas kita. Semua lini, semua hal, semua minat dan bakat ada, tinggal kita memilihnya kemana. Wadahnya sudah ada disediakan. Nah, itu tadi untuk sekilas tentang organisasi di Fakultas Dakwah. Nah, itu. Ya, jadi jika kalian memiliki minat di dalam ceramah, maulid atau seni atau penulis karya ilmiah atau yang lain sebagainya, sudah ada di Fakultas Dakwah dan kalian bisa kembangkan di sana di organisasi tersebut. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari moderator ataupun penonton di sini. Oke, kawan-kawan dari kru-kru semua ada yang mantap. Nah, itu tadilah sekilas tentang paparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih atas paparan dari beliau. Sungguh panjang lebar, Kali tinggi. bukan rumus matematika. Ya, cukup jelas lah sudah untuk lebih menguatkan atau lebih meyakinkan kawan-kawan agar tidak ragu ikut organisasi, agar tidak ragu untuk memilih organisasi atau akademik. Bagaimana cara mengatur, bagaimana mengatur hati, bagaimana mengatur mood sudah dijelaskan oleh beliau. Jadi sedikit dari saya, jika kamu merasa berat melakukan sesuatu, ingatlah hatimu milikmu, kamu tuannya. Mau susah atau senang, kamu yang akan menentukannya.